Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar tiga dimensi pada AutoCAD. Perintah dasar AutoCAD tiga dimensi. Pada dasarnya untuk AutoCAD sendiri ini lebih sering digunakan untuk dua dimensi. Jadi tiga dimensi untuk softwarenya. Untuk AutoCAD sendiri mungkin tiga dimensi tapi masih ke paling dasar-dasarnya seperti itu. Jadi cuma sekedar bisa menggambar kayak gitu. Kalau untuk rendering, untuk yang lain-lain itu dianjurkan pakai software yang lain gitu loh. Terus pertanyaannya, mengapa kok Pak kok tetap AutoCAD gitu loh? Kok nggak kenapa kok kita nggak belajar langsung software lain seperti SolidWorks mungkin seperti itu. Jadi gini, untuk AutoCAD sendiri kita pernah membahasnya merupakan basicnya software. Jadi pertanyaan tadi itu sama halnya kalau misalkan Pak, ini kan udah motornya udah matic semua, kenapa kok harus belajar manual kayak gitu? Harus belajar motor manual gitu. Ya kita yang intermezzo sebentar ya. Terus seperti itu. Jadi harus ada basicnya dulu, baru nantinya diharapkan dengan kalau basicnya udah lancar, terus kemasukan software-software yang lain itu bisa diterima dengan lebih mudah seperti itu. Jadi seperti itu. Kita langsung saja di yang pertama. Ini perbedaan tiga dimensi dan dua dimensi seperti itu. Untuk dua dimensi ini ada untuk view-nya itu satu pandangan aja. Kalau untuk tiga dimensi view-nya lebih dari satu pandangan, jadi ada pandangan atas, pandangan samping dan pandangan depan dan itu terlihat sekaligus kayak gitu. Nah, terus untuk materialnya kalau dua dimensi ini kosong. Jadi ini berlaku juga untuk isometri yang kemarin kan isometri sempat kita bahas. Mungkin untuk isometri pandangannya juga lebih dari satu, cuma materialnya nggak solid, jadi kosongan. Jadi cuma garis-garis yang bersatu membentuk sebuah gambar tiga dimensi, bukan tiga dimensi yang sesungguhnya seperti itu. Kalau untuk tiga dimensi sendiri materialnya berisi bisa solid, bisa eh, berupa lempengan seperti itu. Terus bentuknya tidak memiliki ruang, jadi pada dasarnya kan cuma dua dimensi saja. Jadi ya cuma sekedar gambar, jadi kayak gitu. Kalau untuk tiga dimensi ini memiliki ruang. Jadi untuk hasil dari tiga dimensi AutoCAD ini bisa dimasukkan ke SolidWorks ataupun software-software tiga dimensi yang lebih compatible seperti itu. Terus untuk perbedaannya untuk gambar, ini bentuk gambarnya hanya satu pandangan. Nah, ini khusus untuk dua dimensinya ya. Kalau isometri bisa tiga pandangan. Terus bentuk gambar asli terlihat keseluruhan seperti itu. Untuk tiga dimensinya. Itu perbedaan untuk tiga dimensi dan dua dimensi. Terus untuk langkah-langkah memulai AutoCAD tiga dimensi, sebelumnya kita ubah dulu view-nya. Jadi yang tadinya cuma dua gini, cuma kita sumbunya cuma X, Y saja di tiga dimensi, kita ubah sumbunya jadi X, Y, sama Z, dan caranya kita klik view, terus pilih SA isometric. Sebenarnya ini bisa SW isometric, NA isometric, sama NW isometric, cuma yang paling mudah, yang paling bisa mudah untuk dilihat itu SA isometric, di shot S isometric seperti itu. Oke, ini cara berikutnya. Sebenarnya dengan cara yang SE isometric tadi pun sebenarnya sampean juga langsung bisa mengerjakan ya untuk 3D-nya. Cuma ini untuk
menampilkan pandangan yang lebih baik seperti itu aja. Jadi sampean bisa pakai viewpoint di sini. Terus yang tadinya ini tadinya 270 gitu ya, absolute WCS-nya. Intinya 270 karena tampak depan saja ini dibuat 315. Terus ininya dibuat 10 ataupun 15 seperti itu. Tapi kalau misalkan langsung pakai SE isometrik yang tadi, ini juga otomatis ininya 315. Cuma ininya biasanya kalau pakai SE isometrik itu sekitar 35 sampai 30-35an lah seperti itu. Nah, ini dibuat 15 ataupun 10 cuma agar bisa lebih mudah dalam menggambarnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama yang perlu diperhatikan dalam menggambar tiga dimensi dalam AutoCAD itu view-nya. Jadi kalau di 2D kemarin kita cuma menggunakan top view aja, jadi tampak atas saja ataupun uh, sampean ngaturnya di front view-nya seperti itu. Jadi biasanya untuk pengaturan dari AutoCAD-nya sendiri itu top view seperti itu. Untuk 2D lah di sini untuk tiga dimensi untuk mempermudah ini ada dari bermacam-macam pandangan gitu ya. Ada tampak atas, top view, ada tampak bawah, ada tampak samping kanan, ada tampak samping kiri, ada tampak depan ataupun tampak belakang seperti itu. Nah, yang ini top view sampai back view ini biasanya untuk 2D. Cuman eh, bisa juga kalau misalkan sampean dengan penampakan tiga dimensi terlalu sulit dalam penggambarannya, sampean bisa ganti di penampakan dua dimensinya seperti itu. Jadi untuk penampakan tiga dimensinya ini ada SW isometric, jadi south west isometric, south selatan ya, westnya barat, selatan barat seperti itu. Oh berarti selatan barat ya, kayak gitu. Terus SE south east, ada north east, ada north west seperti itu. Jadi kan seperti ini. Terus untuk 3D pada awalnya agar lebih mudah sampean pilih di SE isometric seperti itu. Nah, berikutnya dalam penggambaran tiga dimensi itu sampean perhatikan pada tahapan modeling. Ini untuk bangun-bangun dasar pada AutoCAD 2004 ke bawah itu ininya solid, bukan modeling. Tapi pada AutoCAD 2007 ke atas insya Allah itu ininya modeling seperti itu. Ini untuk bangun-bangun 3D dasar kayak balok, kayak lingkaran, kayak tabung, kerucut kayak gitu. Cuma untuk membuat benda-benda spare part tertentu kan jarang digunakan seperti ini. Ini untuk menggambar dasar-dasarnya saja. 3D yang paling dasar seperti itu. Oke, yang pertama ini ada box. Kita pelajari dulu. Nanti setelah selesai kita buka AutoCAD-nya seperti itu. Jadi yang pertama itu box. Sampai bisa mengaktifkan mengetik box terus enter ataupun sampai bisa klik pada modeling ini box terus sebenarnya tinggal ngikutin aja di komennya disuruh apa diikutin aja. Jadi di sini klik box terus pada toolbar modeling terus kemudian klik bidang gambar terus pada komen tertulis spesifik corner rumus sampean ketik add
X Y. Di sini X-nya sampean isi panjang alas pada kotak sumbu X. Terus Y-nya ini sampean tulis berapa panjang alas kotak searah sumbu Y seperti itu. Terus kemudian tulis tingginya berapa, terus enter. Langsung jadi. Terus berikutnya ada lingkaran atau sphere di sini. Oh, bukan lingkaran, bola ya. Bola sampean bisa klik terus sama dengan pembuatan lingkaran tinggal ditulis radiusnya ataupun misalkan yang diketahui radiusnya sampean tinggal tulis. Kalau misalkan yang diketahui diameternya sampean tulis D dulu, enter, baru ditulis diameternya berapa seperti itu. Berikutnya ini ada silinder sama kayak yang box tadi, cuma kalau yang box tadi kan panjang lebarnya terus tingginya berapa. Kalau untuk silinder ini sampean tulis diameter ataupun radiusnya dulu, alasnya itu berapa, terus baru tingginya kayak gitu aja. Terus berikutnya cone atau kerucut sama dengan silinder tadi, cuma untuk uh, cone ini atau kerucut ini disuruh nulis diameter bawah, diameter alas, kalau sama diameter atas. Tapi kalau misalkan atasnya runcing, itu nggak usah ditulis, dinolkan seperti itu. Berikutnya weight G, bangun seperti ini. Prisma ya, prisma segitiga. China juga hampir sama. Link dasarnya, terus tingginya berapa, seperti itu. Terus berikutnya extrude dengan komennya EX. Kalau extrude ini membuat pejal sesuatu yang dasarannya, misalnya dasarannya bentuk plus ataupun bentuk apa kayak gitu, kita buat pejal ke atas searah sumbu Z-nya seperti itu. Jadi perintah extrude digunakan untuk mengubah suatu kurva tertutup. Nah, kurva tertutup. Di sini kan kalau misalkan sampean gambar dua dimensi itu kan kadang garis satu dengan yang lainnya itu belum bergabung. Jadi untuk extrude ini syaratnya antara garis satu dengan garis yang lainnya itu harus gabung dulu baru bisa diekstrud ke arah sumbu Z seperti itu. Jadi kurvanya harus tertutup ataupun region. Nah, untuk menutup atau mengubah kurva menjadi polyline ini, sampean bisa pakai boundary ataupun pakai polyline seperti itu. Extrude terus ini revolve. Kalau revolve itu sama kayak extrude, cuma bedanya ini sama-sama harus dalam keadaan gabung ya ininya. Cuma kalau extrude tadi itu membuat pejalnya ke arah sumbu Z. Terus kalau revolve ini membuat pejalnya ini memutar sesuai dengan titik pusatnya. Gitu. Contohnya kalau gambar seperti ini, terus titik pusatnya di tengah, terus kita revolve, maka bangun ini memutar. Jadi 3D-nya seperti ini kalau kita revolve seperti itu. Terus berikutnya slash. Nah, slash ini komennya SL ya. Ini sebenarnya masuk ke permodelan, jadi lebih ke modifikasi ya. Jadi bukan modeling dasar lagi, cuma ke modifikasi seperti itu. Kita bahasnya di video berikutnya seperti itu. Jadi pada video modifikasi 3 dimensi seperti itu. Jadi untuk slash sendiri ini fungsinya untuk memotong 3D yang sudah ada seperti itu. Oke, sekarang kita coba membuka AutoCAD-nya.
Jadi pertama kan seperti ini ya. Ininya cuma X Y aja. Terus kita langsung kita kita ganti ke sini. Ya kalau yang SA isometric jepret. Nah, ini kan tampilannya kayak gini. X, Y sama Z kayak gitu. Sampai tampilkan view-nya di sini. Ini 3D view, kita view-in. Kalau misalkan nggak ada, sampean klik di sini seperti biasanya, terus pilih yang view-nya sampean centang. Oke, yang pertama kita buat untuk box. Jadi box ya yang pertama. Klik box. Terus klik. Terus kita buat panjang dan lebarnya. Yang pertama, yang searah sumbu X-nya ini panjangnya berapa? Misalkan panjangnya 100. Terus koma, yang searah ke sumbu Y-nya berapa panjangnya? Misalkan 50. Enter. Nah, ini kan tadi yang searah sumbu X dan ke sini, arah sini itu 100 ukurannya, panjangnya itu 100. Terus kalau yang searah Y kita ngubahnya 50. Jadi hasilnya seperti ini. Terus sekarang yang ditanyakan spesifik height kayak gitu. Bisa sampean tulis ketinggiannya berapa? Misalkan ketinggiannya 60. Nah, kayak gini. Tampilannya memang sama untuk 3D dengan isometri, cuma yang membedakan itu ininya yang pertama view-nya. Ini udah ya, kalau yang isometri kemarin masih bermain di XY aja, kalau ini udah bermain sama Z. Terus berikutnya kalau kita lihat di visual style-nya, ini udah berisi, ini jadi satu kesatuan dan berisi seperti itu. Jadi kayak gini. Nah, ini pejal dan berisi ini. Ini 3D-nya seperti itu. Nah, karena ini tampilan 2D-nya wireframe, tahu nggak wireframe apa? Tampilan kawat-kawatnya kayak gitu. Seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk bedanya 3D sama yang isometrik kemarin. Terus berikutnya kita coba gambar yang lingkaran. Spare. Yang pertama ditanyakan radiusnya berapa. Misalkan radiusnya 25. Seperti ini aja. Udah. Nah ini kok gini mas bentuknya. Nah karena ini visual stylenya berada di ini 2D wireframe. Kalau saya main ganti ini visual stylenya, ini dia saya bola kayak gitu. Kalau ditampakkan atas, nah jadinya kayak gini. Nah seperti itu. Ini sudah jadi bolanya. Seperti itu. Terus berikutnya kita coba yang silinder ini. Caranya sama dengan yang box tadi. Cuma bedanya di sini kalau box tadi kan panjang lebarnya yang searah Y sama X-nya berapa. Kalau di sini eh, radiusnya berapa kayak gitu. Jadi misalkan radiusnya 25, terus tingginya 60 misalkan. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Terus berikutnya
eh yang kerucut kayak gini. Oke, klik. Gini aja kok. Mudah kok AutoCAD itu. Misalkan diameternya 25. Oke, enter seperti itu. Nah, di sini yang kedua ini ditanya tingginya. Kalau misalkan langsung tingginya ya kita tulis saja misalkan tingginya 60 kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang atas ini ada ukurannya tersendiri, sampean bisa pakai ini. Sekarang ini tetap 25, terus yang atas misalkan radiusnya 10 kayak gitu. Sampean pilih top radius dulu, T, misalkan 10 kayak gini. Terus baru tingginya 60 seperti itu. Nah, jadi yang di diameter atasnya, radius atasnya, lingkaran atasnya ini eh, berapa tadi? 10 ya, kayak gitu. Kalau divisualkan seperti ini. Jadi seperti itu. Terus berikutnya kita coba yang ini. Oke, ini. Caranya sama, tinggal diklik. Coba ya. Add 60,80. Seperti itu, terus ini tingginya 60 set. Gini aja, udah. Sama, kalau yang ini sama dengan yang ini tadi. Caranya sama, cuma kan ininya segitiga, kalau ini persegi seperti itu. Oke, berikutnya extrude yang ini. Kalau komen pakai EX. Nah, untuk extrude yang biasa digunakan untuk extrude. Jadi yang model-model dasar kayak gini ini biasanya jarang sekali digunakan. Karena emang bentuk-bentuk dasar gitu kan. Memodifikasinya juga agak ya nggak bisa dimodifikasi sih. Jadi untuk extrude ini awalnya sampean gambar biasa. Misalkan di tempat atas kayak gini. Misalkan ada bangun seperti ini. Nah, untuk extrude sendiri ini kan masih belum satu kesatuan ya ininya. Nah, belum satu kesatuan. Untuk syarat extrude-nya ini ada syarat sah extrude ini. Dia harus dalam satu kesatuan dulu. Nah, caranya itu pakai kalau saya biasanya pakai boundary atau komennya BO terus pick point sebagai ini. Nah, ini insya Allah udah gabung kayak gini. Nah, kalau udah gabung ini bisa sampean extrude. Mana tadi? Nah, ini udah satu kesatuan. Tapi masih di dua dimensi ini. Coba ya. Nah, ini masih dua dimensi. Nah, ini hasil pendirinya ini. Ini juga masih dua dimensi. Nah, ini untuk mengekstrudnya tinggal ketik EX, enter, terus klik objeknya yang diekstrud, enter. Halo. Nah, kayak gini. Tinggal tulis ketinggiannya berapa kayak gitu. Sedang ketinggian 60 ya langsung 60 gitu aja.
Nah, ini untuk extrude seperti itu. Penasaran, masa komennya bukan EX ya? Oh, EXT, EXT. Nah, ini select object to extrude, bukan EX, tapi EXT. EXT untuk memanjangkan ya kemarin di 2 dimensi. Oke, maaf. Jadi untuk komennya EXT, EXT kayak gini. Langsung ininya kayak ngatur ketinggiannya berapa, misalkan 80 seperti itu. Nah, seperti itu. Terus berikutnya itu revolve. Revolve itu sama kayak extrude, cuma kalau extrude tadi kan, bentar kita copy, dulu ini yang udah gabung daripada kita gabung lagi kita. Nah, yang ini tadi kita EXT, extrude tingginya 100. Terus yang ini coba kita revolve ya. Di rev, ya revolve, komennya REV. Nah, terus berikutnya kan tadi pertama rev, di select objeknya, terus kalau udah semua yang di revolve di enter, terus sampean klik sumbu putarnya, misalkan dari ini ke sini misalkan. Terus ini perputarannya perputaran penuh 360 derajat. Tinggal di nah, hasilnya kayak gini. Coba ya. Nah, hasilnya kayak gini. Tahu ya bedanya ya. Kalau yang extrude tadi membuat 3D-nya ke arah sumbu jet, sedangkan untuk revolve membuat 3D-nya searah uh, sudut yang kita buat kayak gitu. Jadi berputar sesuai dengan sudut putar yang kita buat. Seperti itu. Terus berikutnya itu slash. Slash itu di mana ya? Komennya di sini di 3D mode di mana ya? Di modify kalau nggak salah. 3D operation, kalian pilih slash ini. Ataupun untuk kalau pakai komen itu pakai SL kalau nggak salah. Oke, ya bener, slash. Pertama SL, enter, terus klik yang mau kita potong. Terus klik terus kita misalkan ini sama ini misalkan. Nah, ini sudah terpotong ya. Kira-kira seperti ini karena tadi kurang pas motongnya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, SL terus objeknya diklik sekali lagi, terus kita buat 3 poin yang mau dipotong. Misalkan ini sama titik ke sini. Seperti itu ya untuk memotongnya. Oke. Oke, sekian untuk
permodelan ini. Jadi yang lebih sering digunakan itu antara extrude sama ini yang revolve ini biasanya kayak gitu untuk modelingnya. Kalau yang model-model dasar kayak gini itu jarang sekali digunakan. Oke, untuk agar lebih bisa dalam memperdalam menggambar 3D ini, 3D modeling ini, sampean bisa kerjakan latihan-latihan yang sudah ada di Basumpu seperti itu. Oke, sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.